Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Amelia Putri dengan 3 NIM terakhir 056. Di sini saya ingin mereview ulang mengenai materi jaringan komputer minggu kemarin yang berjudul Model Infrastruktur Jaringan. Yang pertama dimulai dari pengertian. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Lalu selanjutnya adalah pembagian jaringan berdasarkan cangkupan. Yang pertama ini pembagiannya berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yang contohnya adalah Bluetooth. Lalu yang kedua adalah LAN atau Local Area Network, yang contohnya adalah lab komputer. Lalu yang ketiga adalah WAN atau Wide Area Network, yang contohnya adalah jaringan yang telah mendunia atau yang biasanya kita sebut dengan internet. Lalu yang keempat adalah MAN atau bisa disebut Metropolitan Area Network, yang contohnya adalah jaringan satu wilayah atau kota. Pengertiannya, PAN atau Personal Area Network merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Jaringan PAN melibatkan beberapa perangkat elektronik pribadi seperti smartphone, PC, dan sebagainya. Karena jangkauannya sangat dekat, kurang lebih 10 meter, tentu jaringan PAN ini sangat berbeda jauh dengan jaringan WAN yang jangkauannya sangat luas. Lalu jaringan LAN atau Local Area Network, suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Lalu yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN memiliki cakupan luas yang lebih dibanding LAN, di mana cangkupannya berkisaran antara 10 km hingga 50 km. MAN dinilai cocok untuk jaringan yang menghubungkan antar kantor dalam satu kota maupun pabrik, dengan satu kantor pusat sebagai pusatnya. Jaringan MAN hanya memiliki 1 hingga 2 kabel saja. Lalu pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada 2, yaitu yang pertama, internet bisa diakses untuk kalangan internal. Yang kedua adalah internet bisa diakses oleh publik. Lalu pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc, yaitu jaringan komputer berbasis wireless yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Lalu ada infrastruktur, sekumpulan komponen fisikal dan logikal yang memberikan fondasi, konektivitas, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Lalu ada topologi jaringan. Topologi jaringan di sini terdapat 6 macam, yaitu yang pertama adalah topologi bus, topologi star, lalu topologi ring, topologi mesh, topologi extended star, yang terakhir keenam ada topologi hierarki. Lalu pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan berkabel atau
wired network, yaitu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi atau data atau terhubung dengan internet. Lalu ada jaringan nirkabel atau wireless network yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkat. Lalu ada jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast 1 ke 1. Contoh penggunaan unicast streaming adalah Netflix dan penyedia streaming lainnya yang serupa. Salah satu keuntungan dari streaming unicast adalah memungkinkan titik akhir untuk menerima video berdasarkan perangkat yang dilayani dan bandwidth yang tersedia. Lalu yang kedua ada multicast, yaitu 1 ke grup. Contoh yang menggunakan pendekatan multicast ini antara lain yaitu pembelajaran jarak jauh, pengirim serentak informasi saham, dan video konferensi. Mengurangi beban di pengiriman karena dia hanya mengirimkan satu informasi ke suatu multicast group. Lalu yang ketiga ada broadcast atau 1 ke semua. Broadcast bisa menggambarkan proses penyiaran suatu hal. Misalnya pada aplikasi chatting seperti WhatsApp, terdapat sebuah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menyebarkan pesan berantai kepada pengguna lain secara bersamaan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.